Senang sekali saya Adita Wardani SPD MPD, moderator pada sesi kelas berbagi pada siang hari ini, dapat menyambut Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat, bahagia nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kesempatan, salah satunya kesempatan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi diri. Sebelum kita mulai sesi kelas berbagi, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada semua pihak yang hadir dalam acara ini. Bapak Ibu, kelas berbagi merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan, segenap calon guru penggerak telah menyelesaikan 10 paket modul, baik melalui pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka melalui kegiatan pendampingan individu dan lokakarya. Calon guru penggerak juga telah melaksanakan berbagai aksi nyata, dan salah satu aksi nyata yang dilaksanakan adalah program yang berdampak pada murid. Tadi oleh PIC telah disampaikan dari 473 calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, artinya ada 473 program yang dapat Bapak Ibu pirsani, dapat Bapak Ibu ATM nanti dipirsani di semua 95 stan yang ada. Namun dari sebanyak 473 di panggung yang terhormat ini tengah hadir 3 calon guru penggerak terbaik dari 473 yang baik. Tepuk tangan Bapak Ibu. 3 calon guru penggerak yang di depan ini akan berbagi praktik baiknya, implementasi programnya yang berdampak pada murid di sekolahnya. Apa program yang berdampak pada murid sehingga membawa ketiga CGP ini berada di atas panggung? Nanti akan kita simak bersama Bapak Ibu. Namun sebelumnya izin akan kami bacakan kurikulum vitae dari ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, Ibu Nurtia Lestari SPD. Tempat tanggal lahir Banyumas 22 Mei 1991, unit kerja SD Negeri 4 Bancar Kembar. Beliau memiliki moto, berani bermimpi, maka harus berani mewujudkannya. Wah, keren banget ya. Riwayat pendidikannya SD Negeri 1 Kebumen, SMP Negeri 1 Baturaden, SMK Negeri 1 Purwokerto, S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Prestasi yang diraih oleh Bu Nurtia yaitu masuk 30 besar calon penerima mahasiswa MEXT yang diundang di Kedutaan Jepang, Jakarta tahun 2017. Kemudian merancang dan mendesain majalah Pakem for News yang menjadi juara 3 di tingkat kecamatan Purwokerto Utara. Karya yang Bu Nurtia miliki yaitu membuat media pembelajaran Papan Risula, Perisai Garuda Pancasila, kemudian membuat media pembelajaran Papan Dando, Dasar Negara Indonesia. Kemudian yang membawanya berada di panggung ini yaitu membuat diari berkabut. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ketiga narasumber kita dalam kesempatan kali ini akan berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semua. Nanti masing-masing akan menyampaikan dengan durasi waktu 15 menit. Setelah ketiga narasumber memaparkan programnya, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu calon guru penggerak juga nanti akan diminta untuk memberikan evaluasi. Bapak Ibu, sekali lagi sesi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada seluruh calon guru penggerak untuk bisa mengikuti sesi kelas berbagi.
Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan yang pertama, kita sambut narasumber yang pertama, yaitu Ibu Nurtia Lestari SPD dari SD Negeri 4 Banjarkebar dengan judul karya atau programnya yaitu Diari Berkabut. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Ibu Anita selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh sekali lagi ya suaranya, saya ingin mendengar suara dari CGP Hebat Angkatan 11. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka, buah kedongdong. Oke, boleh minta tepuk tangannya dulu dong? Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja izinkan saya, Nurtia Lestari, CGP Angkatan 11 dari kelas 13, dengan pengajar praktik Ibu Riptina Pawestri dan juga fasilitator yang hari ini hadir di tengah-tengah kita dengan momen yang luar biasa ini, yaitu Bapak Sukarjo Budi Satrio yang jauh-jauh datang dari Batang. Terima kasih, selamat datang Bapak, walaupun saya belum lihat di mana duduknya. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya di kesempatan siang hari ini memaparkan program yang sudah saya lakukan yang berdampak positif bagi murid. Nah, kita lihat ada tayangan di layar. Program tersebut saya beri nama menjadi program Diari Berkabut. Nah, kenapa Diari Berkabut? Apakah diarinya itu penuh dengan kabut? Akan saya paparkan lebih lanjut, tapi sebelumnya mari bersama-sama kita simak tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurtia Lestari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saya saat ini mengajar di SD Negeri 4 Banjarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara. Sehari-hari saya mengajar di kelas 2. Bagi saya, profesi guru adalah profesi panggilan jiwa. Sebagai seorang guru, saya harus mampu menuntun dan membersamai murid saya untuk bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sugeng enjang pripun kabare? Sugeng enjang pripun kabare? Sugeng enjang Bu Guru, sugeng enjang sedaya, sugeng enjang pripun kabare? Kelas 2, sehat, ceria, berakhlak mulia. Anak-anak hebat, agenda kita di hari ini kita akan melanjutkan
berkreasi melalui buku apa ya yang ada di depan kalian? Diari Berkabut. Salah satu program yang saya buat untuk menuntun anak berkembang sesuai dengan kodratnya adalah dengan membuat diari berkabut. Apa itu diari berkabut? Diari berkabut merupakan akronim dari berwawasan, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur. Berkabut diharapkan melalui buku diari berkabut ini sebagai salah satu sarana murid untuk dapat sedini mungkin menjadi anak-anak yang berwawasan luas, berkarakter unggul, serta insan yang berbudi pekerti luhur melalui kegiatan yang dituangkan dalam buku diari berkabut. Semangat terus Bapak Ibu guru hebat, jangan lelah belajar, dan mari terus bergerak mewujudkan guru hebat Indonesia kuat. Buku diari berkabut membuatku semangat berkreasi. Buku diari berkabut memang oke. Diari berkabut sekarang berwawasan, berbudi pekerti luhur. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak tayangan tadi. Izinkan saya melanjutkan, nggih. Tadi di tayangan sudah disampaikan bahwa kenapa namanya diari berkabut. Jadi diari berkabut ini merupakan akronim dari berkabutnya itu berwawasan, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya itu mengajar di kelas rendah, nih Bapak Ibu, di kelas 2. Pastinya memiliki tantangan sendiri ketika kita dihadapkan dengan karakteristik murid-murid yang usianya masih di kelas rendah, kurang lebih usia 7 tahun sampai 8 tahun. Dari karakteristik tersebut, dari situlah tercetuslah latar belakang kenapa saya membuat program diari berkabut. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kenapa saya membuat program ini adalah ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, di mana dalam pendidikan itu salah satunya kita dilatih untuk membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi guru penggerak. Setelah saya merenung dengan segala keadaan yang ada di sekolah saya, akhirnya tercetuslah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan wawasan, karakter, dan juga budi pekerti luhur atau akronim dari berkabut pada murid. Dari prakarsa perubahan tersebutlah akhirnya saya membuat program, membuat buku diari berkabut. Selain dari prakarsa perubahan tersebut, ketika saya mengajar kurang lebih sudah 10 tahun, mengajar kelas rendah yaitu kelas 2, sangat senang sekali ketika kita sebagai guru itu dekat dengan anak didik kita atau murid-murid kita yang begitu polosnya. Ketika kita memposisikan diri kita tidak hanya sebagai seorang guru, tapi juga sebagai seorang ibu di sekolah, anak didik kita seringkali curhat tentang keinginan atau cita-cita mereka yang begitu tinggi dan begitu mulia. Dari situ juga terdorong keinginan saya untuk bisa membantu mereka sedini mungkin untuk bisa menjadi anak-anak dengan wawasan yang baik, karakter yang unggul, serta menjadi anak-anak yang berbudi pekerti luhur sedini mungkin. Itu menjadi latar belakang saya untuk kuat membuat sebuah buku yang saya beri nama Diari Berkabut. Boleh? Next? Oke. Nah, tujuan dari program Diari Berkabut ini adalah karena saya kelas rendah, mengajar di kelas rendah yaitu kelas 2, tujuan utamanya yaitu membangkitkan minat untuk membaca,
menulis, dan juga kemampuan bercerita melalui karya murid yang dituangkan dalam buku Diari Berkabut ini. Karena Diari Berkabut ini merupakan salah satu sarana menyalurkan dan juga meningkatkan bakat minat siswa dalam hal berliterasi. Oke, untuk tujuan tersebut bagaimana capaian dan langkah yang harus saya lakukan atau harus seperti apa? Yang pertama adalah saya harus berusaha untuk murid saya mampu membangun kepemimpinan murid atau student agency, di mana untuk bisa membangun kepemimpinan murid, murid itu dilatih untuk dapat memilih tema sendiri yang akan dijadikan bahan dalam murid membuat karya di buku Diari Berkabutnya. Capaian dan langkah berikutnya yaitu bagaimana supaya murid mampu mengasah kreativitasnya. Maka dengan cara tema yang dipilih oleh murid untuk berkreasi tersebut, yaitu murid dapat secara bebas berkreasi dalam karyanya dalam buku Diari Berkabut, yang pastinya sesuai dengan tema yang dipilih. Capaian dan langkah berikutnya yaitu saya ingin membentuk karakter disiplin, mandiri, dan juga inovatif pada diri murid sedini mungkin. Karena yang saya hadapi kebetulan kelas rendah nih Bapak Ibu, jadi saya ingin sekali sedini mungkin anak itu sudah tercipta, terbentuk karakternya. Selanjutnya untuk struktur program dan juga langkah, saat ini untuk program Diari Berkabut baru diterapkan di kelas 2 saja di tempat saya mengabdi, yaitu SD Negeri 4 Banjarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara. Nah, selain saya membuat buku Diari Berkabut, saya juga membuat papan pajang Diari Berkabutnya, jadi dibuat diari tapi dalam bentuk papan pajang seperti mading. Nah, untuk papan pajang ini dilaksanakan atau dilakukan secara berkelompok membuat karya yang nantinya karya tersebut ditempel di papan pajang. Nah, papan pajang ini terletak di depan kelas sehingga murid, guru, seluruh warga sekolah bisa menikmati karya-karya yang dibuat oleh murid-murid kelas 2. Nah, setelah program dilakukan, untuk rencana evaluasinya nih Bapak Ibu, program berkarya melalui Diari Berkabut ini dievaluasi 1 bulan sekali melalui kegiatan musyawarah dan tukar pendapat dengan kepala sekolah, murid itu sendiri, dengan sesama guru, dan juga saya libatkan wali murid untuk pengembangan inovasi karya di bulan-bulan berikutnya. Ini yang paling menurut saya menarik sekali karena untuk saya ini ada tantangan tersendiri Bapak Ibu. Saya mengajar sekali lagi kelas 2, yang kita tahu karakteristik kelas 2 atau murid kelas rendah ini beraneka ragam dalam kemampuan membacanya, menulisnya, dan juga kemampuan bercerita. Sehingga ini membuat tantangan tersendiri untuk diri saya agar mampu mengoptimalkan setiap potensi yang ada dalam diri murid. Salah satunya harus dengan penuh kesabaran sekali untuk langkah-langkah di awal nih Bapak Ibu dalam proses pengisian dan penulisan buku diary ini. Jadi membutuhkan kesabaran ekstra dalam membimbing murid untuk dapat menuangkan ide-ide yang sebenarnya mereka itu miliki. Menuangkan ide-idenya dalam bentuk karya yang mereka tuliskan di buku Diari Berkabut. Mereka bisa menuangkan dalam bentuk narasi tulisan, bisa dalam bentuk gambar, ada juga dalam bentuk seperti skema mind mapping dan sebagainya. Saya beri kebebasan. Nah, karena kegiatan dari Diari Berkabut ini sudah berlangsung kurang lebih 5-6 bulan, alhamdulillah terjadi atau sudah ada dampak positifnya Bapak Ibu.
Kegiatan diari berkabut ini dampak positifnya yang sudah bisa terlihat yaitu mampu meningkatkan rasa percaya diri murid di kelas rendah, terutama di kelas 2, dalam berkreasi menuangkan ide-idenya melalui buku diari berkabut. Jadi itu modal utama, ketika anak sudah percaya diri maka akan dengan mudah mampu menuangkan ide-ide yang dimilikinya. Selain mulai tumbuh rasa percaya diri dalam diri murid, kemampuan dalam hal menulis, menggambar, dan juga kemampuan bercerita secara lisan juga sudah meningkat di murid saya, yaitu murid kelas 2. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat ini salah satu proses awal saya mengawali pengisian buku diary berkabut ini. Boleh next. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu hasil dari murid saya, murid kelas 2, dalam pengisian buku diary berkabut. Jadi setelah mereka memilih tema, silakan mereka menuangkan hasil ide-idenya, apa yang mereka inginkan untuk dituangkan dalam buku diary berkabutnya sesuai dengan tema yang mereka pilih. Sebagai contoh ada tema yang ayo membaca, waktu aktivitasku. Nah, saya beri kebebasan untuk menulis apa yang sesuai dengan keinginan atau ide-ide mereka. Boleh di next lagi? Nah, ini juga ada beberapa contoh lagi, ada tema kebersihan diri, ada juga waktu itu ada tema saat Hari Kemerdekaan Indonesia dengan tema yang mereka pilih yaitu Selamat Ulang Tahun Indonesiaku. Ini waktu penempelan karya mereka di papan pajang diary berkabut yang tempatnya di depan kelas 2. Nah, itu dia Bapak Ibu dokumentasi berkaitan dengan pengisian murid kelas 2 dalam mengisi buku diary berkabut. Demikianlah tadi paparan dari saya tutup paparan ini dengan statement dari Ibu Kartini yang sangat menarik bagi saya, yaitu seorang guru bukan hanya sebagai pengasah pikiran saja, melainkan juga sebagai pendidik budi pekerti. Hormatilah segala yang hidup, hormati hak-haknya, juga perasaannya. Demikian tadi dari saya Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Luar biasa, beri aplaus yang meriah Bapak Ibu. Dikasih apa? Membangun generasi peduli. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Luar biasa, terima kasih Bu Nurtia. Kembali kasih Bu Mengingatkan Anita. saya pada saat zaman saya sekolah biasa nulis diari gitu ya. Nah, Sekarang jarang sekali ditemui anak nulis di buku diari. Betul sekali. Dibangkitkan lagi oleh programnya Bu Nurtia. Terima kasih. Kami Kembali persilakan kasih, untuk iya, duduk. terima kasih Bu Anita.